Waalaikumsalam Ibu Guru. Iya, ini Bu, saya datang ke Maki karena ada sedikit yang harus saya wawancarai sama Ibu sekolah. Eh, ini Bu Guru, Ibu Kepala Sekolah, maaf saya datang ke sini karena ada tugas dari CGP kami untuk salah satu tugas interview bersama Kepala Sekolah. Ibu Kepala Sekolah dari SD Impresmu. SD Impresmu, iya. SD Impresmu itu di mana Bu? SD Impresmu itu ada di Jalan Bulu, Iya. tapi di Jalan Poros Perintis Kemerdekaan, Jalan Bulu tepatnya nomor 6. Iya. Di situ gurunya berapa orang? Kalau gurunya ada 20 orang. 20 orang. Sama kita sendiri. Kalau semuanya ada 24, ada 2 tendik, ada 1 kepait, 3 tendik, 1 kepala sekolah, jadi ada 24. Termasuk ujung? Ya, tendik 3 orang masuk ujung. Oh iya. Iya. Saya ini mau cari siapa tahu di sekolahnya Ibu dulu, di Ibu Kepala Sekolah ada sedikit mungkin kasus atau masalah yang sudah biasa Ibu pecahkan. Selama saya di sana itu kan saya masih baru, jadi kasus yang paling sering saya temui dan mungkin ibu itu di sekolah itu adalah kedisiplinan waktu, yang kadang tidak lepas dari alasan-alasan yang bisa diterima, namun sebenarnya bisa juga antisipasi, Iya, supaya tidak sering-sering begitu. ya. Jadi kedisiplinan waktu itu memang masih kurang bisa dilaksanakan secara maksimal. Misalnya kadang ada dengan alasan yang sama, habis macet. Karena posisi sekolah kita memang berada di titik macet. Jadi kalau tidak berangkat sebelum jam 6 memang pasti terlambat karena jadi itu memang salah satu faktor yang menyebabkan sehingga kedisiplinan waktu pada pagi hari itu. Tapi itu memang sudah ditentukan jadwalnya Bu. Sudah kan kalau hari Senin itu pasti jam 7.15 itu sudah dilaksanakan upacara, mau ada guru mau kepala sekolahnya terlambat pun itu kalau sudah jam 7.15 tidak akan bisa lolos masuk. Jadi sudah sana, yang penting sudah ada yang bisa jadi pembina upacara pasti akan. Oh iya, jadi bukan hanya harus ada kepala sekolah ya Bu ya, harus jadi pembina. Ya, tidak selamanya harus pembina, Iya. itu adalah kepala sekolah. Jadi sebelum hari upacara itu sudah ditentukan, oh ini akan jadi pembina upacara di hari Senin. Dan kalau misalnya pembina upacara yang terlambat, akan diganti dengan secara otomatis akan diambil alih oleh yang datang lebih awal. Oh iya. Supaya upacaranya tidak muak. Terus selama ini bagaimana Ibu bisa menjalankan pengambilan keputusan di sekolah itu, terutama seperti yang tadi Ibu katakan kasusnya kedisiplinan waktu, kan ada dua kepentingan yang sama-sama benar sama dan sama-sama mengandung nilai kebajikan. Ya. Di sini memang ada dilema yang besar. Di samping kita harus menetapkan kedisiplinan yang itu memang adalah suatu aturan, kita juga kadang itu rasa kasihan, Ya, karena memang ada kewajiban-kewajiban yang tidak hanya untuk dari sekolah. Misalnya mungkin ada yang ini yang masih punya anak kecil atau ada yang jauh, memang karena rata-rata guru kami itu jauh dari titik sekolah kita. Jadi kalau mereka tidak berangkat cepat, pastilah mereka akan dapat masuk. Pokoknya kalau lewat dari jam 6, karena saya juga sudah alami. iya. Jadi kalau lewat dari jam 6 baru keluar dari rumah, itu pasti saya terlambat. Padahal jarak dari rumah ke sekolah itu kan tidak sampai 10 kilo, tidak sampai 15 kilo. Jadi tidak mencapai sampai 1 jam gitu ya. Tidak sampai, sebenarnya kalau tidak macet itu tidak sampai 1 jam, paling 20 menit sudah bisa sampai. Tapi kalau macet saya bahkan pernah 1 jam baru sampai. Jadi antisipasinya itu memang harus berangkat sebelum jam 6. Tapi di sisi lain kan kalau misalnya punya anak kecil jam 6 harus berangkat, kasihan anaknya harus dibangunkan sebelum disiapkan atau harus menyiapkan segala-galanya dulu. Kadang itu yang membuat
kira-kira hal-hal apa yang Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus ini? Untuk pengambilan keputusannya itu kadang saya itu tadi supaya kegiatan tidak terganggu, tidak molor, saya upayakan ada sistem pembagian penetapan bahwa ini yang harus, jadi dia otomatis sudah tahu bahwa saya harus berangkat karena saya yang diberikan amanah. Jadi pemberian amanah begitu. Jadi kalau sudah diberi amanah mau tidak mau dia harus berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terlambat. Tapi bukan berarti bahwa guru yang tidak diamanahi itu boleh terlambat, tidak, karena mereka juga pasti kalau punya rasa malu, dia akan malu untuk terlambat, karena tidak akan lolos masuk di lapangan, dia akan berdiri di luar pagar menunggu sampai selesai pelajaran. Jadi itu salah satu motivasi supaya mereka tidak terlambat. Berarti malu kalau selalu terlambat, ada terus berdiri di mereka depan akan pagar. berdiri di luar pagar bersama dengan siswa. Saya juga sudah pernah alami. Iya, betul. Jadi itu termasuk menjadi motivasi. Jadi istilahnya kita menyentuh secara ini supaya mereka sadar dengan diri sendiri, sadar dengan sendirinya, tidak harus saya tegur, tak boleh terlambat. Berarti di sini mempergunakan rasa peduli, rasa kasihan, rasa peduli, kasihan, itu keadilan tetap jalan betul. Kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini Ibu sudah pernah lakukan, maksudnya menurut tantangan dalam hal pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema itu, tantangan tak selama ini? Tantangan saya itu itu karena boleh dikata saya banyaklah senior saya. Di samping jabatan saya sebagai PLH, guru-guru itu banyak senior saya. Guru itu kan otomatis di bawahan dari pihak guru, tetapi karena banyak yang lebih senior dari saya, tantangan saya itu adalah saya merasa segan. Segan terhadap mereka untuk menegur, apalagi jika mereka terlambat atau apa. Saya yang malu untuk menegur atau menyampaikan bagaimana lah, karena saya anggap mereka itu lebih tahu daripada saya. Ini seniornya dalam hal umur, usia, atau umur dan masa kerja. Di betul. Mereka sudah senior semua, dari pengalaman, dari umur, mereka adalah senior saya. Itu adalah salah satu tantangan terbesar saya, karena saya harus bisa menyesuaikan situasi dan kondisi yang ada di sekolah. Disinilah dilemanya antara seorang jiwa pemimpin dengan rasa rasa segan untuk ada keinginan untuk berjiwa kepemimpinan. Betul. Lalu di sisi lain kita juga pertimbangkan siapa yang kita hadapi. Betul. Rasa pedulinya juga tinggi rasa memang betul harus dilakukan dengan cara menyentuh hati. Betul. Sejauh ini apakah kita sudah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah tempat, atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikan bentuk masalah tak seperti apa yang telah kita lakukan? Maksudnya apakah kita lakukan, kita panggil yang bermasalah ke kantor, atau kita tegur langsung di situ? Kalau untuk penjadwalan atau apa istilahnya itu, saya pribadi tidak pernah melakukan pemanggilan. Saya hanya memberikan sentuhan melalui interaksi secara non formal, misalnya pada saat kami sedang duduk-duduk saat itu saya gunakan kesempatan untuk menyentuh hati mereka dengan bercerita tentang kasus-kasus kedisiplinan atau apa. Jadi saya tidak pernah menegur secara langsung. Sangat tidak bisa saya lakukan karena itu tadi. Betul. Mereka adalah senior saya yang jauh lebih banyak pengalaman dan pengetahuan dibanding saya. Saya hanya menyentuh dengan bercerita, bersinagoga dengan kasus-kasus yang mungkin kalau didengar sepintas itu hanya lelucon atau apa, tapi di sisi lainnya ada banyak yang pada saat ada kegiatan acara-acara begitu kayak makan bersama atau apa, saat itulah saya menggunakan kesempatan menyentuh mereka bahwa seperti ini yang harus saya lakukan agar tidak terlambat. Tapi pada saat itu apakah mereka menerima atau mereka malah ada
kata-kata lain yang sangat sangat mereka menerima. Mereka bahkan sebelum masuk kelas pada saat mereka terlambat pasti akan datang sama saya. Jadi mereka akan minta maaf. Oh iya, saya minta maaf. Makanya dari situ saya kadang dilema ya, antara betul. peraturan kasihan. Ya, betul betul. Ya, karena kalau didengar dari alasan-alasan bukan karena memang pertama itu tidak kemudian yang kedua mereka jauh dari sekolah tempatnya. Jadi mereka juga memberangkat sebelum jam 6 tiap hari itu. Kadang kala kita juga merasa kasihan. Jadi di situ dilemanya. Iya betul. Antara kasihan dengan peraturan yang harus ditegakkan. Jadi tadi ibu kepala sekolah memakai bujukan moral ya. Ya, dengan moral, ya, sentuhan betul, sentuhan ya seperti itu. Kemudian adakah pernah ibu ada salah satu dari ibu yang memakai faktor-faktor yang mempermudah atau membantu ibu dalam mengambil keputusan dalam hal kasus dilema yang kita ada satu, tapi itu pun tidak secara ibarat. Saya selalu menggunakan toko atau salah satu ada satu guru saya itu yang tempat tinggalnya sangat jauh. Boleh dikata dia adalah salah satu guru yang terjauh lokasinya dari sekolah. Dia itu tidak pernah terlambat. Bahkan saya sering memberikan tantangan. Setiap hari Senin saya beri tantangan. Saya akan mendahului. Siapa yang bisa mendahului Ibu Nur Eni? Siapa yang bisa mendahului kita kasih sesuatu. Tapi selama saya di sana, saya pun baru 2 kali bisa datang dari beliau. Sebelumnya itu tidak ada lagi yang lebih duluan. Karena dia tahu dia memang selalu jadikan motivasi. Pada saat saya berikan saran pada guru-guru lain, dia akan tersenyum dan mengatakan bahwa oke, kita lihat besok. Bagus. Jadi mungkin dia itu sudah pikir memang malamnya. Kemudian dari situ pada saat kami santai dalam keadaan istirahat, kita akan bertanya. Saya sengaja tanya beliau di depan teman-teman yang lain. Gimana sih caranya Bu ini supaya cepat sampai? Padahal rumah kan jauh, saya lebih dekat. Betul. Kemudian dia bilang, dia itu pada malam hari semua pekerjaan dia selesaikan. Jadi pagi hari tidak ada pekerjaan yang dia kerja kecuali bangun, tidur, sholat, mandi, sarapan, berangkat. Kalau tidak sempat sarapan, dia bawa. Kalau ditanya masalah anaknya, dia juga punya anak. Cuma memang anaknya sudah besar, sudah SMP yang terakhir. Tapi tetap mereka siapkan sarapan. Jadi dia akan sarapan di sekolah biasanya. Jadi dia itu berangkat memang jam 6.15 katanya paling lama dia sudah keluar dari rumah. Jadi itu secara tidak langsung saya memberikan solusi kepada teman-teman yang lain. Seperti ini harapannya dia bisa meniru apa yang dilakukan oleh guru tersebut. Betul. Seperti itu cara saya. Dari semua hal yang telah Ibu tadi sampaikan, masalah kedisiplinan waktu, masalah tantangan, masalah cara untuk menyentuh hati semua guru-gurunya itu dengan tidak menegur langsung di tempat, Ibu memakai moral. Kira-kira pembelajaran apa yang Ibu dapat petik dari pengalaman yang selama Ibu lakukan di sekolah? Saya pribadi, pembelajaran yang bisa saya peroleh itu adalah bahwa di mana ada kemauan pasti ada jalan. Betul. Jadi belajar dari kasus-kasus yang saya temui, itu di mana ada kemauan pasti ada jalan. Jadi tidak ada masalah yang tidak ada jalan keluar. Betul. Iya, selama pelajaran yang berusaha. Betul. Seperti yang tadi Ibu sudah katakan bahwa semua masalah-masalah yang guru-gurunya sudah hadapi Ibu bisa tuntaskan dengan baik tanpa menegur langsung, tanpa memberikan ketersinggungan antara mereka, dengan memasuki bujukan moral, sentuhan-sentuhan sehingga mereka bisa terima dengan baik. Alhamdulillah. Dengan berakhirnya pertanyaan saya ini,
untuk ini cukup sekian pertanyaan saya Bu, dan terima kasih sudah mau diterima untuk datang ke Dengan senang sekolah hati. Ibu. Iya. Terima kasih banyak Bu. Iya. Semoga sukses ke depannya Bu ya. Amin, amin. Sudah deh.